Baik teman-teman, jadi ibadah online selamat datang saya lagi ya di ibadah online Apostle NKB Serpong dengan tema tetap berjaga-jaga. Kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dan pelayan membawa firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Robert Utapea, pendeta resort kita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dulu. Satu dulu dimulai. Baik, kita sudah selesai. Ya, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman ya. Shalom teman-teman semua. Boleh dibuka kamera sekali lagi, kita shalom teman-teman semua. Buka dong kamera dong, sekali dong. Kita shalom dulu semuanya. Nih. Shalom ya. Shalom. Ini ada Tius, Theodora ya, Nela, Dalton, Fernando Pur, lalu Pendeta, Sari, Putri Ana, Putri Teresia, Wilfredo ya. Shalom, selamat datang semua. Selamat bergabung di Badan Apostle. Ya. Jadi ibadah kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Tetap berjaga-jaga gitu. Nah, yang namanya berjaga-jaga itu kan sebenarnya kan tetap ya. Kenapa dikasih kata tetap berjaga-jaga ya? Karena kan kayak hiperbolik ya kalau secara temanya ini ya. Kalau teman-teman sempat baca ya natsnya sebelum ibadah tadi ya. Nah ini sungguh luar biasa teman-teman di situ dibilang ya di ayat terakhirnya bahwa kita ini nggak sama seperti dunia ini gitu ya teman-teman. Kita adalah anak-anak terang katanya ya kan. Oleh karena itu kita tetap harus jaga kekudusan, tetap berjaga-jaga seperti itu. Nah, artinya apa? Berarti suatu saat kita bisa celaka kalau kita nggak berjaga-jaga, ya kan ya logikanya ya. Suatu saat mungkin kita aman-aman aja nih sekarang nih ya kan. Besok malam ini bisa tidur nyenyak, besok bisa bangun pagi gereja dengan santai, ya teman-teman ya. Ya kita mana tahu besok jadi apa? 10 menit lagi jadi apa? Ibadah ini selesai nanti kita akan jadi apa ya? Nah, jadi poin di sini tetap berjaga-jaga. Namun terkadang orang suka lupa berjaga-jaga itu untuk hal yang besar-besar aja gitu. Tapi hal yang kecil-kecil gimana, ya kan? Coba teman reflektifkan perkataan kita setiap hari bagaimana, ya. Nada emosi kita, apakah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan atau bagaimana, gitu kan? Atau apalagi yang kecil-kecil, tetap berjaga-jaga. Banyak sekali teman-teman ya. Nah ini kalau sedikit kita berhitung sedikit ya dosa kita itu teman-teman ya. Kalau kita 3 hari aja melakukan dosa, 3 aja sehari ya kita melakukan dosa, itu kan udah hebat banget ya teman-teman. 24 jam melakukan dosa cuma 3 kali. Itu seumur hidup teman-teman kita udah lakuin 70.000 dosa, silakan dihitung aja teman-teman. 70.000 dosa. Nah, jadi luar biasa ya teman-teman ya. Tapi di sisi firman Tuhan tetap bilang tetap berjaga-jaga agar engkau tidak jatuh dalam percobaan dan sebagainya.
Nah, mungkin nggak kita dengan kekuatan kita sendiri, gitu kan? Pertanyaannya, ya kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita mau angkat suatu ujian, ya teman-teman. Kita mau mengingat bahwa pemeliharaan Tuhan yang menjaga kita, gitu. Tuhan yang senantiasa 24 jam. Hari ini teman-teman sadar atau enggak, di sebelah kanan kiri teman-teman itu ada Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, gitu ya. Coba lihat dalam hatinya, ada Tuhan. Nah, mungkin kita di sini semua di tempat masing-masing, tapi Tuhan pelihara kita, ya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita angkat satu pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, setiap hari, setiap detik Engkau selalu ada Bapa bersama-sama kami. Engkau pelihara kami Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukuri Bapa kehadiran kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukuri keadaan kami sekarang Bapa, semuanya oleh karena pemeliharaan Tuhan saja. Jika kami mengadakan kekuatan kami yakin percaya kami tidak sanggup Tuhan Yesus menghadapi semuanya ini. Kami dengan segala kerendahan hati Bapa berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menjagai kami dari segala macam bahaya, dari virus yang sedang merebah, dari sengatan godaan dosa, maupun dari hal apapun Tuhan Yesus yang menjagai kami. Ajari kami Tuhan Yesus untuk kami selalu setia menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, tetap melayani Tuhan, walaupun di luar sana Bapak banyak tarikan-tarikan duniawi itu, tapi kami mau yakin dan percaya Bapak pada malam hari ini kami ada untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan Tuhan Yesus boleh menjadi penerang dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi pembeda dalam dunia ini Bapak, menjadi anak terang, tetap memperkuat persekutuan kami Tuhan Yesus, di mana kami tahu Bapak banyak sekali persekutuan yang sudah runtuh Bapak di tengah pandemi ini.
Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan Yesus tetap jagai kami. Tuhan tetap jaga persekutuan kami, jaga kami pribadi Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami pada hari ini mau mengangkat setiap pujian kami, setiap doa kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beracara Engkau Bapa di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami semua yang hadir pada malam ini Bapa, boleh mendapatkan investasi firman Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik teman-teman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan jadi kita tadi sudah sedikit membahas ya teman-teman ya, gimana kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita ya. Banyak orang di luar sana yang bilang, udahlah nggak penting persekutuan, atau bilang ngapain capek-capek di persekutuan, nggak ada masalah kok buat saya, kata gitu kan ya. Atau banyak orang yang memandang mata terhadap persekutuan Kristen. Nggak jarang juga di Eropa sana teman-teman kita lihat banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan gerejanya teman-teman ya. Tapi kita pada hari ini puji Tuhan karena kekuatan Tuhan ya, Tuhan bisa boleh hadirkan kita ya. Teman-teman sadar nggak sadar, teman-teman ada di Zoom ini ya, semua itu tuntunan Tuhan gitu. Sadar nggak sadar kalau saya pribadi sih saya tidak akan menyiapkan waktu saya gitu teman-teman ya, di setiap persekutuan dengan Tuhan gitu. Tidak akan menyiapkan sekali-sekali pun karena itu sangat berharga. Dan bayangkan teman-teman ya, kalau kita tercover kena COVID, hari ini kita berbaring, kita nggak bisa ikut persekutuan, wah itu sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Tapi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk sama-sama bersekutu. Dan COVID ini semakin menyadarkan kita teman-teman kalau kita perlu Tuhan untuk tetap berjaga-jaga. Oleh karena itu teman-teman, sebelum menyambut firman Tuhan, mari kita mau angkat satu pujian, satukan hati kita, mengangkat pujian, kami perlu Kau Tuhan.
Dipersilakan nama pendeta Robert Hutapea untuk membawakan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kenapa sebelum hari ini renungan kita tertulis dalam kitab surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika yang pertama pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Siap siaga menyambut kedatangan Kristus. Parousia adalah kata Yunani kuno, perkataan yang bermaksud kehadiran, kedatangan, atau lawatan resmi. Dari zaman Ptolemeus hingga abad kedua era umum parousia digunakan di timur sebagai ungkapan teknis untuk menandakan kedatangan atau kunjungan raja atau maharaja dan merayakan kegemilangan raja secara terbuka sebagai kenangan lawatan Maharaja Nero ke bandar-bandar di Patras dan Korintus. Duit shilling kedatangan disambar yang membawa legenda Pentus Augusti Korintus. Kata Yunani parousia di sini sesuai dengan perkataan Latin. Hari Tuhan atau parousia merujuk pada manifestasi Kristus yang akan dinantikan umatnya. Hal ini sebagai pernyataan atau janji yang pasti dan final. Karena itu datang berkonotasi dengan pernyataan dan kemuliaan akan kehadiran dari yang mulia dalam hari ini, Kristus Yesus. Dari zaman dahulu sampai saat ini ada saja orang Kristen yang terus meramal dan memprediksikan bahwa Kristus akan datang pada tanggal sekian atau bulan sekian. Walaupun apa yang mereka prediksikan tentang akhir zaman tidak pernah terjadi. Tapi anehnya ada saja orang tetap percaya pada perkataan mereka. Prediksi demikian juga pernah terjadi pada zaman Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk tidak berusaha mencari tahu kapan Kristus datang kembali. Alasannya, karena Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya, Kristus akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan waktunya. Karena itu mereka yang tidak siap dan berjaga-jaga pada waktu Kristus datang kembali akan mengalami kebinasaan. Karena itu Rasul Paulus menasihati mereka untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, agar hari penghukuman itu tidak secara tiba-tiba datang menimpa mereka dan mereka didapati berdosa. Mereka adalah anak-anak terang. Maka mereka harus hidup dalam terang dan menerangi hidup orang lain.
agar mereka yang melihat terang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak terang, mereka juga tidak boleh malas-malasan atau masa bodoh. Mereka harus berjaga-jaga dan tetap sadar serta tidak hidup dalam dosa dan pesta pora, agar mereka siap menyambut kedatangan Kristus. Dalam hal ini mereka ada yang bermalas-malasan, ada yang tidak bekerja, dan poya-poya, gitu ya. Untuk itu mereka harus senantiasa memelihara iman agar bertahan terhadap godaan dunia, hidup penuh kasih dan tetap fokus pada pengharapan akan keselamatan yang dijanjikan kepada mereka. Pengharapan itu harus mereka miliki sehingga tidak mengalami murka Allah. Hal ini begitu penting sehingga mereka harus saling menasihati dan membangun agar siap menyambut Kristus datang kembali, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kristus akan datang kembali, tetapi kita tidak boleh percaya segala nubuat bahwa Yesus akan datang pada tanggal sekian, mematok sebuah titik akhir waktu. Sikap kita adalah tetap hidup kudus dalam terang, berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja. Hidup penuh kasih, penuh iman, kasih, dan pengharapan. Menyegarkan kembali ingatan dan pengakuan iman kita tentang kedatangan hari Tuhan yang tidak dapat kita prediksi kapan, saat, dan waktunya. Tetapi kepastian yang kita pegang bahwa hari Tuhan itu saatnya akan tiba ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Saat kedatangan hari Tuhan itu bisa ketika kita masih sedang hidup maupun setelah kita meninggal. Nas ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya persiapan diri dalam penantian kita akan datangnya hari Tuhan. Katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bahwa kita harus membawakan diri kita dalam iman, kasih, dan pengharapan, layaknya orang pada siang hari yang melakukan aktivitas sehari-hari, dan bukan seperti orang pada malam hari yang tidur terlelap, ataupun seperti orang yang sedang mabuk, yang tidak dapat menyelamatkan diri ketika sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Senantiasa melakukan pekerjaan kasih, tidak boleh bermalas-malasan. Kedatangan hari Tuhan itu dapat menjadi suatu murka yang besar dari Tuhan, namun hari Tuhan itu juga bisa menjadi keselamatan bagi kita. Ada pengadilan di sana. Tergantung bagaimana kita dalam mempersiapkan diri. Dalam nas ini Rasul Paulus menegaskan pada kita bahwa harapan Tuhan kita akan mendapatkan keselamatan itu dan bukan murkanya. Tetapi semuanya kembali pada diri kita. Apakah kita mau diselamatkan atau mendapat murkanya pada saat kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu? Ada pengadilan maha adil dari Tuhan. Tidak ada lagi pembalikan hukum. Tubuh kita bisa lemah, kita bisa saja istirahat dalam bekerja, kita bisa tidur, bahkan kita suatu saat juga akan kembali ke asal semula, menjadi tanah. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman, kasih, dan pengharapan kita harus tetap hidup, bekerja, dan berkarya. Jangan kita biarkan iman, kasih, dan pengharapan kita itu tertidur lemah, bahkan mati. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari jangan jadi terbalik. Kita ingin kerja sampai 24 jam per hari, itu kurang, namun iman, kasih, dan pengharapannya tertidur, tidak bekerja. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini jangan kita dahulukan pertimbangan pikiran dunia manusia semata, tetapi dahulukanlah iman, kasih, dan pengharapan kita. Itu kita lakukan untuk menanggapi setiap kejadian apapun yang telah atau sedang yang akan terjadi. Dan kita juga harus pahami sesungguhnya iman, kasih, dan pengharapan itu tidak hanya berguna bagi penantian kita akan datangnya hari Tuhan, tetapi juga berguna dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab itu adalah pemberian Allah yang akan tiba, yang akan kita gunakan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dan juga untuk kehidupan kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bahan diskusi kita yang pertama, dalam bahan tadi sudah seberapa siapkah kita menanti kedatangan Tuhan? Artinya apa persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan sebagai anak Rasul Bulung. Yang kedua, dalam
hidup yang kita jalani, apakah kita sudah melakukan kasih, saling mengingatkan dan saling membangun, ada ayat 11 di sana, kepada sesama kita. Bila sudah, contohnya, dan bila belum, mengapa? Ayat ketiga, apa yang kamu katakan jika seseorang berkata, besok akan kiamat. Jadi dalam hal ini kita mempersiapkan, apalagi seperti kata Giovanni tadi, dalam masa-masa COVID ini, nggak tahu kita 5 menit lagi, 10 menit lagi, setiap orang tidak tahu kondisinya beberapa jam ke depan atau untuk esok hari. Dalam kejadian mungkin pernah kita alami, ada minggu kemarin masih sama-sama di satu tempat, pekerjaan, gereja, lingkungan, bahkan satu rumah, tetapi hari ini tidak bisa lagi karena masalah COVID yang sedang mendunia, mengglobal sekarang. Demikian jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta, terima kasih atas penjelasannya ya. Ya, ini kita sampai ke bahan diskusi. Tadi mau ditampilkan diskusinya. Nah, ini ya, teman-teman, dalam bahan tadi ya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada pertanyaan 1, 2, dan 3 gitu, teman-teman. Nah, di sini kita apa namanya cair aja teman-teman ya, cair aja. Kita kan sini kan saudara ya, teman. Nggak usah diam-diaman. Semua pertanyaan sangat berharga ya. Tidak ada pertanyaan atau jawaban yang salah atau tidak ada pertanyaan atau jawaban yang disepelekan, enggak, semuanya pasti akan berguna gitu teman-teman ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait 3 pertanyaan ini atau mau ada pertanyaan yang lain nih teman-teman. Gitu. Mana tahu sama pendeta bisa menjelaskan atau dari kita ada yang bisa saling sharingkan gitu ya. Nah, silakan teman-teman. Apakah ada? Memberikan pandangan-pandangannya ya. Di sini kita harus berjaga-jaga, tuh ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dalam-dalam ini. Wah, kalau kiamat besok gimana, ya kan? Wah, siap gue jawab itu, ya kan? Sudahkah, coba ditampilkan lagi dong, Putih. Sudahkah melakukan kasih? Kalau udah apa contohnya? Kalau belum, kenapa? Wah, ini kalau yang nanya malaikat gimana ya? Siap gak kita ya? Ini yang nanya PPT ya. Kalau yang nanya malaikat gimana ini jawabnya ini? Terus dalam bahan tadi yang nomor 1 ya, sudah berapa siapa kita menanti kedatangan Tuhan? Wah, gila ya. Teman-teman ada yang mungkin mau memberikan pandangan atau melahirkan pertanyaan dari 3 pertanyaan ini? Malah melahirkan pertanyaan ya. Ada teman-teman? Silakan, jangan malu-malu. Di sini justru wadahnya Naposo nih, seri-seri ya kan. Kalau di sini kita salah nggak dimarahin teman-teman gitu ya. Nah, kalau di luar jangan sampai salah gitu ya. Karena di luar kita harus berbuah ya kan. Di sini emang nggak apa-apa gitu. Kita tempatnya salah-salahan. Le, mau nanya dong. Boleh Le, Timothy, bagaimana? Le, Giovanni mau nanya, ini pengharapan itu bisa dimulai dari suatu kritik gak sebenarnya? Masih Le ya? Ya, makasih Le. Jadi pengharapan bisa dimulai dari suatu kritik gak gitu ya? Pengharapan bisa dimulai dari suatu kritik apa tidak gitu kan? Nah, mungkin teman-teman atau sama pendeta bisa menjawab apa pertanyaan dari kayak Timothy Rusan nih, pengharapan dari sebuah kritik gitu. Kritik ada pengharapan atau bagaimana Amang teman-teman? Sama pendeta mungkin bisa menjawab sama pendeta. Ya, makasih. Ada pertanyaan, bisakah pengharapan dimulai dari suatu kritik begitu ya? Saya kira bisa-bisa aja nggak masalah karena kita semua orang bisa berpengharapan. Artinya ketika ya kita mulai dari kritik, bisa juga komplain,
dan mungkin juga bisa dari tantangan bisa juga ya. Ada dua orang disalib bersama dengan Tuhan Yesus, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Nah, ada juga semacam kritik juga begitu ya. Kalau kau Mesias, ya lepaskan kita dari salib ini kan begitu. Tetapi yang sebelah kanan mengatakan bahkan melawan begitu ya, bahkan melawan, dikatakan bahwa kita ini sama-sama orang berdosa, tetapi dia ini orang benar, dan dikatakan ya Tuhan ya, supaya Yesus mengingatnya ketika dia sudah ada tiba menempati tahtanya begitu ya. Kalau kita katakan ya melalui kritik juga ya, seperti yang di kiri Tuhan Yesus sebenarnya agak berlawanan juga begitu ya. Tapi kalau kita katakan tidak ada pengharapan, ya memang semua orang Kristen harus ada punya pengharapan. Kalau ada, kita katakan ada mulai dari kritik, ya semua pengetahuan dimulai dari kritik, dari pertanyaan, dan mungkin pengharapan juga ya bisa kita awali dari pertanyaan, dari kritik, dari ilmu pengetahuan. Misalnya tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, ketika ada sesuatu pembelokan, ketika sesuatu terjadi penyimpangan, kita mulai dari kata kritik, mengkritik, komplain, bisa menjadi lurus. Jadi ke depan ada harapan lebih baik. Saya lihat juga seperti Tangerang Selatan lah contohnya. Kita bisa bandingkan dengan kota-kota yang lain. Harapan kita akan lebih baik jika mungkin kritik kita didengar. Contohnya jalan berlobang begitu ya. Ya, kita kritik, mungkin besok harapan kita, pengharapan kita ditambal. Contoh sederhana. Mungkin ada sampah-sampah di sana sini, kita kritik, pengharapan kita besok bisa lebih bersih, lebih asri. Namun kalau berbicara tentang kerajaan Allah, kalau berbicara tentang pengharapan masa depan, ketika kita mengkritik orang, kalau dia salah, bisa juga supaya dia mengalami perubahan, pertobatan. Saya kira bisa dibalikan juga yang di kiri dan kanan Yesus tadi. Jadi ada kritik juga dari yang kanan itu ya. Kita sama-sama penjahat begitu ya. Tapi harapan mereka berbeda. Harapan yang satu dilepaskan, yang sebelah kiri, tetapi harapan yang di kanan supaya Tuhan Yesus jangan lupa ketika Tuhan Yesus tiba ada bersama dengan kemuliaan Tuhan di tahta di kerajaan surga. Begitu. Bisa saja mulai dari kritik, segala sesuatu dibangun dari kritik, perbaikan. Demikian jawabannya. Iya, kasih Ahmad. Biasa ya. Jadi dari Pak Pendeta ya tentu bisa gitu ya, dari kritik nanti yang dikritik semakin baik sehingga pengharapan timbul di dalamnya gitu kan ya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman, atau 3 pertanyaan itu kayak menarik tuh teman-teman. Udah pada tahu jawabannya belum? Boleh dong ditanggapi dari pertanyaan itu. Ya, boleh. Di show Putih, coba Putih di show pertanyaannya. Sebentar. Nah, ini dia nih.
Nah, aku mau coba sebenarnya sih bukan apa ya, mau menanggapi sekaligus mau ngajak diskusi juga sih ke teman-teman semua. Sebenarnya kan pertanyaan nomor 1 sama pertanyaan nomor 3 itu kan arahnya sama ya, nggak jauh berbeda ya. Dalam tadi apa seberapa siapkah kita menanti kedatangan Tuhan untuk 2 kalinya, terus yang nomor 3 juga besok kiamat siapa apa enggak kan pada akhirnya kan berhubungan dengan hari penghakiman dan ujung-ujungnya menjadi pertanyaan lagi dasar iman Kristen. Kalau kamu mati, kamu masuk mana? Kamu masuk surga, masuk neraka gitu. Itu kan. Nah, sebenarnya itu akan kembali lagi ke apa ya, ke iman kepercayaan Kristen gitu. Nah, pertanyaannya sih di sini sebenarnya kita semua yang di sini bagaimana gitu. Kalau misalnya kita mati, apa kita masuk surga, masuk neraka? Nah, itu sebenarnya mau kita diskusikan gitu di situ. Contohnya, coba kalau misalnya aku mau nanya ke Bang Gio nih, atau ke Dalton deh. Kalau Dalton, kalau misalnya kamu mati, kamu masuk surga, masuk neraka? Itu jawabannya bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya kan sesuatu hal yang harus kita ketahui dulu sebagai kita orang Kristen, yang kita iman Kristen, itu dasar banget gitu. Nah, juga tuh ditanggapin juga gitu. Mungkin nggak semua juga apa ya mengerti ya, mungkin ada juga yang tidak mengerti gitu kan. Itu boleh didiskusikan sih. Coba kalau misalnya aku tanya nih ke Dalton misalnya, Ton, kalau kamu mati kamu masuk mana, Ton? Jawabannya apa, Ton? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu Nah, apa itu. Coba Bang Gio. Kalau tengok yang cewek deh, yang cewek. Siapa nih? Sari kayaknya bantep nih. Kalau Sari kalau misalnya mati masuk mana, Sari? Masuk surga. Kenapa tuh? Karena ini pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena Tuhan udah Allah mengirimkan anaknya. Ini dasar firman Tuhan sih, Allah mengirimkan anaknya yang tanpa dosa, kita yang penuh dengan dosa, dia rela mati untuk kita gitu. Jadi kita untuk ke surga itu udah ada jembatannya melalui anaknya Tuhan, itu sih dasarnya. Kalau dari pengetahuanku seperti itu. Ya, jadi mungkin tanpa ragu kalau misalnya ditanya masuk surga atau tidak. Kembali lagi kalau melalui iman masing-masing ya, kalau menurutku seperti itu. Ya mungkin boleh ditambahkan tuh dari Bang Gio atau Bang Pendeta untuk jawabannya. Boleh. Siapa yang mau menambahkan? Ini jangan siapa Dalton atau Putih ya, nggak usah di spotlight biar semuanya kelihatan aja kali ya. Gitu tuh. Oke, kalau apa ya tadi kan aku udah kesebut juga ya. Makasih Yus ya. Jadi memang ini pertanyaan yang harus kita wajib ketahui dulu ya. Jawabannya memang gitu. Karena buat apa kita menginjili kalau kita nggak tahu jawaban pertanyaan ini gitu kan ya. Kita menginjili orang biar orang itu selamat. Kalau ditanya, kau sendiri selamat apa enggak gitu kan. Ya kan, nah itu satu tuh. Nah jadi kalau tadi dasarnya tadi udah dijelaskan sama Sari ya. Jadi kita ini kan berdosa teman-teman ya, berdosa. Nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita bisa sampai selamat gitu, masuk surga gitu. Karena teman-teman boleh cek di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, boleh Dalton baca Ton? Atau siapa yang paling bisa baca cepat nih? Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 ya, Bang? Ya. Oke, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itu, Bang. Nah, jadi itu cara masuk surga, teman-teman ya. Harus jadi sempurna gitu kan. Nggak ada dikit ya ini sih kalau aku percaya ya, mungkin teman-teman ntar bisa sharing ya. Nggak ada di kita istilah timbang-timbang gitu teman-teman ya. Ada dosa seiprit nggak bisa masuk surga karena kita harus sempurna. Yang namanya sempurna zero sins gitu kan.
Nah, ini relate nih sama tema sekarang ya, berjaga-jagalah kata dia kan. Jaga-jagalah. Nah, kita kan kayak bohong dikit aja dosa, benci dikit dosa gitu kan. Terus gimana kita bisa disempurna kan? Kalau sehari kita lakukan 3 dosa gitu ya. Sebulan berapa tuh? 3 kali 30, 90. Setahun kali 10, 900. Katakanlah 1000 dosa setahun. Kita hidup di dunia 70 tahun, berarti kita udah lakuin 70.000 dosa teman-teman. Kalau sehari aja 3 dosa kita lakuin ya kan. Nah kayak gitu gimana mau surga ya kan ya. Nah itu kalau dari nerakanya seperti itu. Makanya sangat nggak mungkin manusia dengan kekuatannya sendiri masuk surga. Kalau saya sih percaya seperti itu, teman. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena Matius 5 ayat 48 udah clear banget, kita harus sempurna. Nah lalu kan bagaimana caranya gitu kan. Caranya ya makanya Tuhan mengutus anaknya itu ke dunia buat kita bisa masuk surga gitu, buat kita bisa sampai kepada Bapa ya kan. Nah pertanyaannya kita mau terima apa enggak gitu kan ya, kita mau terima apa enggak. Nah itu jadi aku sih kita percaya ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Bapak kita, juru selamat kita ya teman-teman ya, pasti kita akan bersama Bapa di Firdaus gitu, teman-teman ya. Nah kalau model analogi gini, ini mungkin buat teman-teman yang orang tuanya masih utuh gitu ya, atau ada lah ya kan. Nah teman-teman kan kalau pulang kan ke rumah pastilah diterima orang tuanya gitu ya. Ini kita dalam kondisi normal ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita yakin kita akan diterima di rumah kita ya kan. Nah, karena yang punya rumah itu Bapak kita gitu kan ya. Bapak kita, kalau Bapak tetangga belum tentu ya kan ya kita diterima gitu. Nah, walaupun berarti COVID pun pasti kita diterima di tempat Bapak kita gitu kan. Karena itu rumah Bapak kita. Nah, surga itu rumah Bapaknya siapa gitu kan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi terkadang aku pribadi sih orang suka skip ya sama Allah itu sudah menganggap kita anak dan dia adalah Bapak kita gitu. Jadi hubungan ayah dan Bapak itu tidak terjalin gitu teman-teman. Ya kan. Nah, kita kalau di rumah Bapak kita selamat gitu kan. Pasti selamat. Nah, ada satu kondisi di mana Bapak kita tidak bisa menyelamatkan kita. Gitu. Ya kan? Nah, ini seru nih, menarik nih. Kira-kira dalam kondisi apa Bapak kita tidak bisa menyelamatkan kita? Nah, ini kalau yang aku pegang ya, ketika kita meninggalkan Bapak kita. Jadi kita tinggalin Bapak kita, udah Bapak kita nggak bisa menemukan kita tidak akan diselamatkan. Gitu. Tapi ibaratnya kalau dulu kan di kitab juga ada ya yang anak bungsu ya teman-teman ya, ada 2 anak sulung, 1 anak bungsu kan, anak bungsu udah berdosa, udah parah lah dosanya gitu kan, dihabiskan setengah harta bapaknya gitu ya, dan dia berfoya-foya ya kan. Nah ketika dia kembali dia diterima kan sama bapaknya kan ya kan, tapi kalau dia nggak kembali ditinggalkan bapak dia tidak diselamatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi reflektifkan, kalau aku pribadi sih reflektifkan hubungan kita sama Allah tuh seperti apa, jauh apa enggak, deket apa enggak. Kalau deket kita pasti rasain kok Tuhan itu Bapak kita gitu. Wah itu Bapak saya itu, kalau saya pulang dia pasti terima saya. Nah jadi itu bukan sesuatu yang dimengerti tapi dirasakan. Itu tidak bisa dirasakan kalau kita nggak tiap hari baca kitab, nggak saat teduh gitu ya, itu nggak bisa dirasakan. Tapi kalau kita saat teduh, baca kitab, ya bergaul, ya ibaratnya sering mengatakan firman Tuhan atau dalam arti kita sering ya paling membaca lah gitu ya. Nah itu kan merasa gitu, kayak apa ya, dirasakan, kedekatan itu dirasakan. Nah itulah jadi pembeda. Kadang orang ngerti berdebat nggak ada gunanya teman-teman gitu ya. Kalau pribadi sih dia ngerti aja gitu, karena banyak ahli-ahli agama ya dia ngerti kebenaran firman Tuhan, ngerti dia, tapi dia tidak bisa merasakan hubungan dengan Bapa. Gitu. Jadi ya itu kalau dari aku sih ya, melengkapi yang jawabannya Sari tadi ya. Mungkin kalau dari Amang Pendeta atau dari teman-teman ada yang bisa menanggapi,
Oh ya, terus apa yang kamu katakan jika seorang berkata besok akan kiamat gitu kan? Nah itu kesimpulannya apa tuh berarti? Ya kan? Kan kita kan udah pasti kan. Kalau saya kan udah pasti kan. Kalau iman kita benar kan sudah pasti. Lalu apa yang kamu katakan jika seorang berkata besok akan kiamat? Nah, di sini banyak lah kita yang bilang ya bertobat lah, dia masuk surga, apalah gitu. Kalau kita udah pasti ya kan ya. Lalu apa yang bisa kita katakan? Ya kalau aku pribadi sih ya, aku akan menginjili orang. Belak-belakan aku akan menginjili orang. Ayo, udah bertobat lah. Gitu. Besok kiamat. Kalau benar besok kiamat ya. Tapi kalau secara harfiahnya aku nggak percaya juga gitu. Karena kan kiamat kan ya kita juga nggak bisa memprediksi kan ya. Tapi kalau anggaplah benar gitu besok ya, akan lebih menginjili orang. Gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman. Semoga jawabannya clear ya. Silakan mungkin dari Yang Pendeta atau Tio sendiri mau nambahin atau dari teman-teman silakan ya. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi? Tapi tetap santai teman-teman, jangan tegang-tegang. Ini jadi tegang gini, ada pertanyaan Stius. Tapi memang apostol kita perlu tahu teman-teman, karena mana kita berjalan, untuk apa kita melayani. Yakin nggak kita mau surga? Apostol harus tahu memang. Karena memang gitu sih Bang, maksudnya kan kita tuh sering banget ya sebagai orang Kristen tuh ditanya-tanya kayak begitu. Kalau kamu mati, kamu masuk mana? Kamu mau masuk surga apa enggak? Itu jujur aja nggak cuma apostol, tapi banyak dari kita orang Kristen banyak yang nggak tahu sebenarnya esensial dari iman Kristen itu bagaimana gitu. Makanya kalau menurutku sih penting juga sih kita berhubung juga temanya seperti ini, penting juga gitu teman-teman yang di sini tahu gitu, karena kan memang itu udah jadi dasar iman orang Kristen. Kalau kamu sudah mempercayai Kristus, sudah menerima Kristus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, ya kamu udah pasti akan masuk surga. Itu udah absolut gitu. Itu yang harus diyakini. Jadi sebagai orang Kristen ya udah. Ya kalau besok kiamat gimana? Pertama ya sebenarnya kamu nggak punya kuasa untuk memprediksi kapan itu kiamat, karena kiamat itu cuma Tuhan yang tahu, nggak ada yang bisa memprediksi. Kalaupun terjadi ya kenapa harus takut? Aku udah pasti masuk surga gitu, karena aku orang Kristen, aku percaya Kristus adalah juru selamatku. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau ditanya kalau besok kiamat bagaimana, itu aja gitu. Ya oke. Thank you Tius. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Tapi jangan tegang-tegang lah ya, cair aja cair. Cair lah gitu ya. Tapi ini pertanyaan dasar-dasar banget nih. Perlu lah kita tahu. Gitu ya. Atau dari Sama Pendeta mau masih pandangan sama Pendeta, mungkin teman-teman sedang dibingungkan kali ini. Ya, makasih untuk Giovanni. Ada perkataan dari Dalton juga tadi. Saya kira bagus, saya siap mau besok, mau lusa datang kiamat ataupun kalau masa COVID ini ada kematian tidak masalah. Kan itu karena kita sudah berjaga-jaga, sudah siap. Tapi detailnya harinya ya kita tidak tahu, tidak ada orang yang pasti tahu kapan itu terjadi, atau secara pribadi tidak ada orang yang tahu kapan dia hidup, kapan dia mati. Itu tergantung kuasa Tuhan. Bahkan medis sekalipun tidak bisa mengukur detailnya, walaupun mereka kadang memperkirakan usia seseorang sekian bulan lagi karena penyakit A, penyakit B, atau penyakit-penyakit yang bisa diukur umurnya mungkin 3 bulan atau 6 bulan lagi. Itu pun bisa relatif, tidak pasti begitu ya. Cuman ada semacam pernyataan dari Sari tadi tentang agak ngeri-ngeri sedap juga, bicara mati, kiamat, atau akhir zaman, parusia begitu ya. Sebenarnya harapan kita adalah bahwa
kapanpun itu ada, kapanpun pengadilan Tuhan ada, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita sudah siap sedia, artinya kita sudah berada dalam posisi orang percaya, bukan sebagai orang-orang pendosa. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dekat dalam arti bahwa tidak lama lagi, begitu ya. Jadi ketika kita katakan ngeri-ngeri sedap juga, ya, kita bisa berada dalam keraguan-raguan karena situasi itu tidak bisa kita bayangkan. Apalagi zaman pandemi COVID-19 ini, artinya waktu kita tidak bisa jamin. Bisa aja sekarang ada, besok tidak ada. Kita dapat bandingkan dengan kejadian dalam perjanjian lama, ada beberapa peristiwa orang Israel mati tiba-tiba, begitu ya. Disebut dengan istilah tulah. Bahkan ketika tulah ke-10 terjadi di Mesir, anak sulung mati, ya memang itu hitungan jam, begitu ya, hitungan jam, dan tidak bisa seseorang mengatakan saya akan hidup besok. Begitu analoginya, begitu ya. Artinya ketika kita ragu-ragu, kita kembalikan ke posisi yang benar. Saya siap, seperti kata Dalton tadi, nggak masalah, karena saya sudah memposisikan diri sebagai murid Tuhan, pengikut Yesus yang senantiasa mengimani Tuhan Yesus siang dan malam, dan apapun yang terjadi. Bahkan jika nyawa sekalipun menjadi taruhannya, saya tidak akan berbalik meninggalkan Tuhan Yesus. Begitu, Opani. Terima kasih. Baik, Amang. Ya, kiranya cukup ya, Amang ya, seri-seri kita gitu. Ya, mungkin nanti jika ada teman-teman yang lebih merasa perlu sharingkan ini, mungkin boleh hubungin Amang. Boleh, Amang? Saya pribadi hubungin Amang kalau ada perlu sharing-sharingan lagi, Amang. Oke, bisa. Bisa ya, teman-teman ya. Atau siapapun yang di sinilah, teman-teman boleh di Japri ya. Kalau mau lebih diskusi lebih dalam, mungkin kan kalau di forum kan agak segang ya, agak segan. Mungkin kalau secara pribadi pendekatannya lebih santai ya. Jadi silakan teman-teman kalau diperlukan diskusi ya. Atau bahkan Kama sendiri sudah mengiyakannya tadi ya. Ya baik. Boleh Amang ditutup doa firman, Amang? Doa penutup firman. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, Engkau ingatkan kami supaya senantiasa berjaga-jaga, siap sedia untuk menyambut hari kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kau siapkan hati, pikiran kami, hidup kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Kau siapkan juga anak Poso Bulung untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi pengikut Kristus yang senantiasa melakukan firman-Mu dalam keseharian mereka. Jika pun ada di antara mereka Tuhan yang tidak menjalankan firman-Mu, Kau ingatkan mereka supaya mereka dapat menjadi anak-anak Apostol Bulung yang taat, yang baik, yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam keseharian, dalam aktivitas mereka, dalam keluarga mereka. Kau ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalani hari-harinya berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Jika pun ada di antara Apostol Bulung Tuhan yang sedang
dalam keraguan-raguan kami yakin dan percaya Tuhan dapat mengetuk hatinya Tuhan, supaya dia dapat merubah ke depan, dapat kembali bersekutu dalam persekutuan Apostol Bulung, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kedua orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kau jauhkan dari mara bahaya, secara khusus untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau lindungi setiap pribadi Apostol Bulung, supaya mereka dapat senantiasa menikmati kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan Engkau menjaga kami dalam istirahat kami dan besok dapat bersekutu dengan Engkau dalam ibadah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, kami layak menerima berkat-Mu yang agung itu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Giovanni. Baik teman-teman, kita mau mendengar warta Apostol. Silakan untuk pengurus buka warta Apostolnya. Shalom Abang Kakak Naposo. Terima kasih telah mengikuti ibadah Naposo Serpong malam hari ini. Jangan lupa tetap hadir join Zoom di ibadah Naposo 2 minggu lagi ya. Dan ajak juga teman-temannya yang belum join. Aku, Putri Simatupang, mau menginformasikan beberapa warta Naposo ibadah Sabtu 19 Juni 2021. Pertama, ibadah umum tatap muka atau offline terbatas. Ibadah Rena Remaja Naposo digabung dengan ibadah umum yang akan diadakan Minggu 27 Juni 2021 secara offline atau tatap muka langsung dengan jumlah dibatasi hingga 100 orang di gereja dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk tahap awal akan dilakukan 2 kali kebaktian tatap muka, yaitu pukul 9 pagi kebaktian berbahasa Indonesia dan pukul 11.30 kebaktian berbahasa Batak. Kedua ibadah ini akan juga disiarkan secara live streaming lewat YouTube HKBP Serpong. Warta kedua, Naposo Pelayan. Bagi teman-teman yang rindu melayani di bagian worship leader, singer, pemain musik, dan operator dapat menghubungi saudara Dalton Munte. Warta ketiga, uang kas dan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin mentransfer uang kas dan persembahan ibadah Naposo, dapat men-scan via barcode yang tertera di layar atas nama saudari Julita Marnurung. Jangan lupa sertakan keterangan untuk uang kas dan keterangan persembahan. Warta keempat, Naposo Pujian. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pujian seperti bernyanyi, bermain musik, dan salam Naposo, dapat langsung menghubungi ke divisi Medco. Video teman-teman akan kita posting di Instagram Naposo. Warta yang terakhir, media informasi. Bagi teman-teman yang ingin melihat kegiatan Naposo, bisa dilihat di Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp. Jangan lupa memfollow, like, komen, dan subscribe berbagai sosial media Naposo Serpong. Sekian warta ibadah hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik teman-teman, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami ada hingga pada saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih juga Bapa untuk firman yang sudah disampaikan oleh Amang Robert Hutapea. Kiranya firman yang disampaikan kepada kami anak-anaknya bisa menjadi kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak, dan menjadi berkat bagi sekeliling kami juga ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa ya Bapak kepada HKBP secara umum ya Pak, HKBP yang ada di dunia ini ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja HKBP ya Bapak, kiranya pelayanan-pelayanan terjadi di dalam HKBP ya Bapak dapat berjalan dengan baik ya Bapak, dapat berjalan dengan struktur HKBP
sendiri ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak secara khusus untuk HKBP Serpong ya Bapak, yang kata Bapak dalam kondisi saat ini, kondisi COVID-19 ya Bapak, banyak yang menjadi problem-problem yang terjadi di dalam gereja kami ya Bapak. Ya Bapak, kata Bapak pada bulan Juni tanggal 27 ini ya Bapak, kami akan melakukan ibadah offline ya Bapak secara perdana ya Bapak. Kiranya menjadi program HKBP Serpong ya Bapak bisa menjadi pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu dan bisa menjadi membawakan jemaat-jemaat-Mu untuk lebih banyak lagi Bapak untuk bersekutu bersama ya Bapak dan merasakan berkat yang Kau berikan. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk segala kegiatan program kerja daripada Naposo-Mu ya Bapak, baik dari ibadah PA Naposo, ibadah persembahan pujian, serta program kerjaan lainnya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami pribadi, lepas pribadi, pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, pengurus-pengurus-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang menjadi persiapan dan program kerja yang kami siapkan bisa menjadi pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, pemuda Naposo, HKBP Serpong ya Bapak, baik dalam pekerjaan, studi maupun jodoh ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati kami pribadi, lepas pribadi, baik dalam pekerjaan kami dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau yang mempermudah kami dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami sendiri ya Bapak. Baik dalam studi kami juga ya Bapak, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami dalam melakukan segala pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami maupun dosen-dosen kami ya Bapak. Dan begitu juga dengan skripsi yang teman-teman kami yang dalam persiapan skripsi, kiranya Engkau yang memberikan semangat kepada teman-teman kami agar lebih memfokuskan dan memprioritaskan untuk menyelesaikan segala tugas-tugas skripsinya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada orang tua kami yang jauh dekat dari sisi kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka makanan secukupnya agar mereka dapat melakukan segala aktivitas mereka dengan sukacita. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi saat ini yang kata Bapak semakin meningkatnya orang-orang yang positif di dalam COVID-19 ya Bapak. Ya Bapak, kami yakin dan percaya Bapak, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau menjauhkan kami dalam segala mara bahaya dan penyakit ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada pemerintah kami, baik dari Presiden sampai ke bawah Bapak RT RW, kiranya Engkau memberkati setiap program kerja mereka Bapak, kiranya apa yang menjadi program kerja mereka dapat membawa negara kami ke negara yang berdamai dan penuh dengan sukacita. Ya Bapak, kami menyadari kami adalah manusia tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Ampunilah segala dosa perbuatan kami, baik dari perilaku kami, penglihatan kami, dan gerak-gerik kami, dan gerak-gerik tubuh kami ya Bapak. Ampunilah kami, supaya kami layak menerima berkat yang Kau sampaikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan anak-Mu, terima dan kabulkanlah. Hanya dalam kasih setia-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik teman-teman, menyambut meresponi firman Tuhan, mari kita mau angkat suatu pujian, Christ is enough.
Baik, Amang, silakan doa penutup dan kita tutup dengan lagu Bapa terima kasih. Kita berdoa, kita sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Shalom. Balik ke Giovanni. Makasih, Malam baik, salam sehat. Salam sehat. Jaga kesehatan makan yang teratur ya. Amin, amin, Amang. Jangan ada makan minum apa namanya itu? Minum yang Cili-cili. Ya, mungkin teman-teman yang ungu itu apa namanya itu? Kuku Bima. Kuku Bima jangan ada. Siap, Amang. Oke, lanjutlah. Saya live dulu ya, lanjut. Ada yang mau bicarakan? Kita foto dulu, Bang, bentar. Oh ya. Foto. Siapa yang foto? Biar saya yang foto, Bang. Boleh teman-teman dibuka ininya, dibuka kameranya. Ke salon dulu, ke salon. Izin ke on cam. Kak Nela, Lay Adam. Nah, tinggal Tiur nih. Halo Tiur. Halo Tiur, ada di tempat kah? Nggak ada ya. Oke, mungkin teman-teman boleh kita ambil 2 kali ya. Yuk, 3, 2, start. Yuk, 3, 2, 1. Bentar, sekali lagi ya. Yuk, sekali lagi. Lihat kamera. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke. Malam baik, salam sehat. Oke. Lanjut aja ya. Saya live dulu ya. Oke, siap. Oke, lanjut aja ngobrol-ngobrol dulu.